Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fakta yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya di awal bulan Rojab dan bertepatan juga dengan pergantian tahun Masehi 2025. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, juga senantiasa taat terhadap syariatnya dan menghindari segala apa yang dilarang. Dalam kesempatan fakta sore kali ini kita akan mendiskusikan yang sebetulnya viral, trending, bahkan menjadi buah bibir di tengah-tengah kita, yang pada akhirnya ada keputusan yang menyatakan ditunda. Nah, kenaikan PPN 12% ditunda, walaupun 12% juga tetap berlaku untuk yang katanya barang-barang mewah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya bersama guru kita, narasumber fakta channel kita yang Masya Allah senantiasa memberikan pencerahan kepada kita. Semoga kita tidak salah langkah. Dan pada kesempatan kali ini jangan lupa juga untuk subscribe, share, dan like terkait diskusi-diskusi kita yang tentunya menarik, dan jangan lupa tinggalkan komen pada setiap diskusi maupun video-video yang Fakta Channel sajikan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kenapa pemerintah tetap menaikkan pajak. Walaupun tadi sudah dijelaskan ya, 12% ditunda tapi berlaku hanya untuk kategori barang mewah. Dan nanti kita akan mendiskusikannya bersama guru kita, dan beliau nanti akan menjabarkan mengapa pemerintah menaikkan PPN. Apakah berbagai sumber juga mengatakan bila rakyat tax everyday, ya, bila bukan rakyat biasa atau biasa disebut pengusaha, konglomerat, dan sembilan naga, ataupun sebutan-sebutan untuk super orang kaya. Nah, ini mereka diberikan tax amnesty, tax holiday, pokoknya yang indah-indah, holiday-holiday. Nah, itu bagian mereka. Tapi bagian kita tax everyday, setiap hari pajak, setiap saat pajak. Dan mengapa itu? Apakah memang negara kita bertumpu pendapatannya terhadap pajak? Nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Ya, tak panjang kalam lagi, kita sapa terlebih dahulu guru kita, yaitu Dr. Yuwana Triutomo, Direktur Teknik. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Baik, Anggi. Masya Allah. Baik, Bung Yuwana, terkait tema diskusi kita kali ini, kenapa pemerintah tetap menaikkan pajak? Tafadol, Bung Yuwana, untuk memaparkan lebih jauh mengapa pemerintah harus tetap menaikkan pajak di saat negara tetangga kita banyak juga yang mengkorting. Kenapa kita tidak mendiskon, nah, sekaligus menghilangkan pajak itu? Mungkinkah demikian? Tafadol, Bung Yuwana, untuk memaparkan pada diskusi kali ini. Baik, Bung Anggi, terima kasih atas waktunya. Jazakumullah khair. Pemirsa channel Fakta yang berbahagia, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon izin saya share screen ya. Saya sudah siapkan paling tidak ada 15 slide untuk kajian kita, untuk diskusi kita pada sore hari ini. Mengapa PPN tetap dinaikkan oleh pemerintah ya, meskipun kemudian dilokalisir hanya untuk bahan barang merah, barang-barang yang mewah saja. Slide saya udah kelihatan? Ya, ada 3 pokok bahasan dalam presentasi saya pada sore hari ini. Yang pertama kita gali informasi dari media terkait PPN naik ini, terus kemudian kita lihat ternyata di situ ada problem sistemik ya terkait dengan pembangunan Indonesia. Terus pandangan Islam dalam sistem ekonomi Islam seperti apa nanti akan saya jelaskan eh, sebaik mungkin. Semoga Allah meridhoi amaliyah kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat ya, misalnya di kompas.com ini, mengapa pemerintah tetap menaikkan PPN menjadi 12%? Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan PPN, pajak pertambahan nilai, menjadi 12%, mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Kalau sekarang kan tanggal 2 ya, sudah lewat itu. Kebijakan ini, sebagaimana disampaikan oleh Presiden, bukanlah langkah spontan, melainkan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan tentang HPP. Presiden menegaskan bahwa kenaikan PPN dilakukan secara bertahap agar tidak membebani daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilitas ekonomi. Kenaikan ini merupakan perintah undang-undang dari 11% menjadi 12%. Ya, kalau 2022 kemarin kan dari 10% menjadi 11%. Jadi periodik, setiap periode tertentu naik 1% begitu. Nah, pada tahun 2025 ini naik dari 11% menjadi 12%. Kenaikan secara bertahap ini dimaksudkan agar tidak memberi dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat. Meskipun eh, tadi pagi apa barang-barang itu sudah naik, barang-barang yang sepele ya, susu kotak kecil itu, terus kemudian snack yang biasanya cukup untuk bekal anak sekolah itu 5.000 naik jadi 10.000 tadi pagi. Loh, ternyata naik gitu. Padahal kan harusnya tidak naik untuk barang-barang seperti itu, susu, snack kecil-kecil itu, kue kecil itu, kan naik juga. Ya itulah fakta di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi belum tentu kebijakan seperti itu berdampak sama dengan apa yang ada di kebijakan. Masyarakat secara psikologis ternyata sudah menaikkan bahkan sebelum kenaikan itu diketuk palu. Terus kemudian ini di merdeka.com ya, anak buah Sri Mulyani, kenaikan PPN 12% tetap berlaku 1 Januari 2025. Dalam kenaikan PPN ini pemerintah memberikan pengecualian kepada masyarakat miskin terhadap bidang kesehatan, juga bidang pendidikan. Tapi ya sama saja tadi seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian ini di BBC News ya, eh, pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira menilai pernyataan Presiden Prabowo membatalkan kenaikan PPN menjadi 12% itu menunjukkan Presiden tidak ingin dianggap gagal dan berpihak kepada rakyat dalam 100 hari pertama dari menjabat sejak kemudian dia dilantik. Itu. Jadi memang Prabowo itu ingin menunjukkan bahwa dia adalah presiden yang yang punya mandat pro rakyat gitu. Jangan diganggu kebijakan yang kontradiktif, kata Pak Bima begitu. Bahkan ada statement di media itu, di BBC News itu, komitmen saya adalah selalu berpihak kepada rakyat. Itu. Berikutnya adalah eh, di Radar Kudus ya 3 jam yang lalu, kemudian di pemerintah Kompas Suara. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Bu Anggi tadi, ini berita benar-benar viral ya. Apakah memang faktanya menunjukkan berita sesungguhnya atau diolah atau digoreng oleh media ya, media yang punya kepentingan ya. Karena kalau bicara media kan punya kepentingan masing-masing antara yang pro dengan yang kontra ya. Di Radar Kudus misalnya diceritakan Bu Sri Mulyani Indrawati menetapkan pajak pertama nilai untuk sejumlah barang dan jasa tidak jadi naik. Jadi istilahnya tidak jadi naik, batal naik. Itu terus kemudian ada istilah juga yang ditunda atau kemudian macam-macam. Ya, jadi awalnya hanya mengecualikan 3 barang dari PPN 12% itu yang tidak kena ya, gula, industri tepung, terigu, dan minyak goreng, minyak kita itu. Tapi kemudian ternyata juga PPN 12% itu hanya untuk kelompok hunian mewah, katanya begitu. Rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse yang harganya lebih dari 30 miliar. Dan kelompok balon udara, kelompok pesawat udara dan senjata api, kelompok kapal pesiar.
dan yang lain yang mewah-mewah itu. Kalau sembako sepertinya tidak, meskipun tadi ya ada kasus yang saya alami sendiri tadi pagi itu, eh, anak saya paling kecil sudah berangkat sekolah ternyata butuh apa, minta bekal kan biasanya yang biasanya 5.000 jadi 10.000 itu. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. Kalau kita baca informasi media ya, mengapa PPN tetap naik itu karena ada dua yang paling paling substansial, yaitu karena amanah Undang-Undang HPP 2021, kemudian yang kedua karena defisit anggaran rezim sebelumnya. Di amanah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu telah disetujui sebagai undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, oleh DPR sebagai undang-undang ya, sejak tahun 2021, tanggal 7 Oktober 2021. Artinya pada rezim sebelum rezimnya Pak Prabowo, rezimnya Jokowi. Makanya kemudian Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu ketika kemudian diimplementasikan pada pemerintahan Pak Prabowo pada tahun 2025 ini, itu banyak parpol yang kemudian saling saling lempar handuk, gitu, lempar lempar tangan itu. Jadi nggak mau bertanggung jawab, terutama PDIP dengan Gerindra. Padahal pada waktu itu kan sama-sama mereka berdebat habis-habisan, tentu mereka ikut membahas itu dan sepertinya eh, apa HPP nomor HPP HPP tahun 2021 itu senyap-senyap saja. Apalagi kalau kita lihat kemudian pada rezim Jokowi itu kan juga ada undang-undang Omnibus Law yang betul-betul sangat menyengsarakan rakyat, tapi kok kemudian mereka juga lolos-lolos saja. Jadi DPR ini sebenarnya pragmatis sekali, cari muka untuk kemudian seakan-akan dia berpihak kepada rakyat, padahal sesungguhnya dia berpihak pada oligarki. Kemana kekuasaan itu berembus, dia akan ikut saja kemana kemana angin bertiup, ya, angin ke utara ikut ke utara, angin bertiup ke selatan ikut ke selatan. Jadi seperti itu partai-partai, termasuk partai yang katanya partai peduli wong cile gitu. Apakah sebetulnya begitu? Makanya kemudian menjadi kegelisahan kita. Bahkan kemarin ya 1 hari yang lalu itu ketika PPN tetap naik jadi 12%, meski sempat menuai penolakan besar, Muhammadiyah menolak, terus kemudian aksi-aksi juga rame menolak, ya, sampai tengah malam bahkan para mahasiswa menolak. Itu Pak Prabowo mengumpulkan apa partai-partai koalisinya, ya, tanggapan Kim Plus setelah Prabowo tetapkan PPN 12% untuk barang dan itu. Jadi butuh dukungan partai juga itu. Apakah kemudian di situ memang betul-betul Pak Prabowo pro rakyat atau pro oligarki itu, maka seiring berjalannya waktu kita harus senantiasa menasihatinya agar tidak sekedar pro rakyat atau pro oligarki, tapi betul-betul ingat amanah kekuasaan itu tanggung jawabnya sangat besar bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat ya, misalnya eh, defisit APBN ya, defisit APBN 2024 lebih rendah dari proyeksi Sri Mulyani. Terus kemudian Sri Mulyani spill kinerja APBN 2024 defisitnya di bawah target. Jadi selain selain amanah Undang-Undang HPP ya, harmonisasi pendapatan perpajakan itu juga karena defisit anggaran. Artinya apa? APBN 2025 dirancang dengan defisit 616,2 triliun rupiah itu, atau 2,53% itu dari PDB, itu kata Bu Sri Mulyani, menunjukkan kalau Presiden Prabowo itu memiliki tanggung jawab utang. Presiden Prabowo menanggung utang, yang menanggung utang APBN warisan rezim Jokowi, warisan rezim sebelumnya sebanyak 616,2 triliun. Ya karena apa? Karena politik anggaran kita begitu. Politik APBN kita itu dengan defisit anggaran itu memastikan kalau sistem yang dijalankan adalah sistem kapitalisme dan politik anggaran itu. Sistem politiknya sistem politik demokrasi karena tadi harus minta persetujuan DPR, ya kan? Sistem ekonominya sistem kapitalisme
Itu karena apa? Karena melaksanakan agenda kebijakan APBN yang defisit anggaran. Sehingga siapapun presidennya, maka kemudian dia harus menutup defisit tersebut. Ya, sehingga begitu kalau kita ingat ya, begitu selesai pelantikan kemarin kan Pak Presiden Pak Prabowo kan langsung lawatan ke luar negeri. Untuk apa? Untuk mencari investasi. Jadi siapapun presidennya dia pasti akan melaksanakan hal yang serupa. Begitu dilantik menjadi presiden sah, dia akan kunjungan ke luar negeri untuk apa? Untuk mencari tambalan defisit anggaran itu, untuk mencari utang luar negeri, untuk mencari investasi dari asing agar bisa membantu dalam tanda petik ya, membantu dalam tanda petik program-program pembangunan berikutnya. Itu keniscayaan begitu, siapapun presidennya itu. Nah, Iwani Villa rahmatullahi alaikum. Oleh karena itulah ini merupakan problem sistemik ya, problem sistemik pembangunan Indonesia. Dalam ekonomi tadi menerapkan sistem kapitalisme, dalam politiknya menerapkan sistem demokrasi. Ini jelas-jelas apa, menunjukkan tidak sekedar naik atau turunnya pajak, pajak turun pun ya atau tidak tidak dinaikkan menjadi 12% pun buktinya tadi masyarakat juga sudah toko-toko kecil ya, toko-toko warung-warung tetangga kita itu sudah menaikkan harga-harga. Beberapa waktu yang lalu pas ke Mart Mart ya, apakah Indomart apakah Alfamart itu para penjaganya sibuk memperbaiki harga harga atau bandrol-bandrol harga itu. Jadi sebenarnya kapitalisme itu telah gagal dalam proses membangun negeri ini. Itu. Sistem ekonomi kapitalisme neoliberal yang diterapkan di negeri ini berpijak pada kebebasan kepemilikan, freedom ownership ya. Akibatnya apa? Akibatnya negara tidak memiliki kekuasaan atas sumber daya alam. Bahkan sumber daya alam malah diserahkan kepada pihak asing, pihak swasta, baik asing maupun asing, yang kemudian menjelma menjadi oligarki. Menjadi oligarki. Sebaliknya, negara hanya menjadi regulator pasar, bukan pelaku utama perekonomian. Jadi harusnya negara bisa mengatur distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat itu tidak dia lakukan. Dia hanya sebagai regulasi pasar aja, supply dan demand, mengatur supply, mengatur demand. Jadi jadilah kemudian dia pemungut pajak jadi begitu. Maka akibatnya pembiayaan pembangunan yang berbasis utang itu menjadi keniscayaan. Ya, negara juga menarik pajak dari rakyat secara zolim karena membebani rakyat. Otomatis pajak ini PPN ya baik yang dinaikkan 12% tidak faktanya begitu. Ya, kesalahan penerapan sistem ekonomi inilah yang kemudian menghasilkan kekuasaan jibayah, ya, kekuasaan yang memalak rakyat, kekuasaan yang menyusahkan rakyat. Padahal kekuasaan itu seharusnya menjadi amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. Ini memang problemnya problem sistemik ya, baik di level global, makro maupun mikro. Kalau tadi saya jelaskan defisit anggaran itu meniscayakan presiden setelah dilantik siapapun dia keluar negeri untuk mencari utangan itu tampak memang kemudian akan terpengaruh oleh globalisasi kapitalisme, kapitalisme global. Jadi kemandirian negeri kita, kemandirian Indonesia ini dipertanyakan betul kalau memang dia banyak dan faktanya banyak terpengaruh oleh apakah Amerika, apakah Cina, apakah eh, Eropa dan lain sebagainya. Itu dalam konteks global representasi dunia itu biasanya ada pada jaringan global perdagangan ya, perdagangan internasional. Kemudian simbol perusahaan multinasional. Ya, dampak kapitalisme yang lintas benua bahkan itu ada betul ya, ekspor impor dan lain sebagainya. Kemudian kalau di level makro tadi sudah saya jelaskan juga misalnya pengaruh rezim sebelumnya bagaimana defisit anggaran itu utang 600,16 tadi itu yang harus dipenuhi oleh presiden sekarang ya harus ditanggung oleh presiden sekarang ya karena terkait dengan kebijakan makro ini itu indikator-indikatornya sifatnya agregatif
sifatnya ekonomi yang besar, ya misalnya GDP, Gross Development Product, ya pasar saham, kemudian infrastruktur, termasuk juga tanggung jawab warisan rezim sebelumnya itu misalnya IKN, PSN ya IKN yang ibu kota itu mangkrak ya apakah dilanjutkan atau tidak itu pasti memberikan dampak apa mengganggu perjalanan rezim berikutnya ini. Kemudian proyek strategis nasional yang sedang berjalan itu kemudian kasus-kasus macam PIK 2 itu yang lagi rame kemudian beberapa waktu yang lalu serangan terhadap di mana di Rempang itu juga belum selesai juga. Kemudian di level mikro, ilustrasi yang fokus pada individu atau bisnis kecil, seperti usaha lokal, pekerja atau konsumen, biasanya UMKM ya. Dan biasanya juga ini seringnya menjadi korban ya, seringnya menjadi korban keganasan pembangunan kapitalisme. Itu biasanya begitu. Makanya kemudian ini problem-problem sistemik sehingga kemudian kalau kita mau memperbaiki tidak sekedar ganti rezim ya, tapi juga ganti sistem. Ganti rezim sekaligus ganti sistem. Kalau kita dengar statement beberapa kali Pak Prabowo ya misalnya mengatakan saham itu sama dengan judi, terus kemudian kekagumannya pada Ottoman ya, Utsmani ya, Turki Utsmani. Pada saat KTT 8 kemarin ya di Mesir itu ya di 8 itu anggotanya negeri-negeri kaum muslimin, ada Bangladesh, ada Turki, termasuk Indonesia, Iran, Malaysia dan lain sebagainya, Pakistan juga ada. Itu Pak Prabowo menyatakan menyeru persatuan negeri-negeri muslim itu. Jadi apakah kita bisa berharap pada rezim Pak Prabowo ini? Selama sistemnya masih seperti ini ya tetap aja harapan itu harus kemudian kita tahan dulu, harus sabar dulu ya. Itu termasuk kebijakan menaikkan PPN yang dilokalisir hanya pada barang-barang mewah saja. Tadi memang perlu dibuktikan kesungguhan untuk berpihak kepada rakyat itu bukan semata-mata rakyat yang kemudian menjadi tanggung jawabnya Pak Prabowo, tapi juga karena keimanan harusnya kembali kepada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. Terus kemudian bagaimana pandangan sistem ekonomi Islam? Maka kemudian pilar-pilar syariat Islam bisa terlaksana dengan baik itu ada tiga. Pertama, ketika individunya bertakwa. Jadi kalau pejabat-pejabat bertakwa, mereka mau korupsi, mereka mau kolusi, takut duluan. Kenapa? Karena merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ketika ketakwaan misalnya Pak Prabowo lah karena beliau presiden ya untuk kemudian secara tegas menyatakan hentikan korupsi, hentikan termasuk kebijakan pajak itu sekaligus itu ya ya mungkin karena pemahaman beliau belum sampai ke situ. Padahal sudah berkali-kali kita ingatkan, berkali-kali dakwah itu sampai. Mungkin kesabaran juga itu. Kemudian yang kedua, adanya masyarakat yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Masyarakat yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Misalnya dengan seruan apa ada meme yang korupsi ratusan triliun hanya dihukum dengan 6 bulan 6 tahun berapa bulan begitu itu kan sangat tidak adil ya, sangat mengganggu naluriah kemanusiaan hati nurani kita itu saya terusik maka kemudian banyak meme yang menggambarkan asal saya diberi uang 200 triliun saya siap di penjara 6 tahun sampai kayak gitu. Itu. Kemudian pilar yang ketiga adalah negara menerapkan syariah secara kafah. Misalnya dalam konteks hudud, jinayat, termasuk sanksi yang sifatnya mukhalafat ya. Itu makanya kemudian bagi korupsi itu hulu itu harta hulu itu harus harus kemudian dikembalikan kepada negara ya dan kemudian bukan diampuni asalkan kemudian hartanya dikembalikan ke negara terus diampuni enggak harus ada takzir di situ harus ada takzir apakah di penjara apakah kemudian dikucilkan. Jadi takzirnya bukan sekedar mengembalikan harta ke negara, harta yang mereka korupsi kembalikan ke negara, enggak begitu. Tapi harus misalnya di penjara 50 tahun misalnya. Di penjara yang membuat jera, membuat jera.
Nah, imani fillah rahmatullahi alaikum, pemerintahan Islam tentu dia akan bebas pajak dan anti korupsi ya. Selain faktor ketakwaan individu, ya sebagai penguasa, pemerintahan Islam juga dilandaskan pada penerapan syariat Islam secara kafah dalam mengatur urusan rakyat. Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat adalah teladan bagi kepengurusan rakyat dalam institusi daulah Islam yang menjadikan syariat Islam sebagai sumber hukum dan perundang-undangan. Ketakwaan individu menjadikan seorang penguasa dalam Islam takut akan beratnya pertanggungjawaban jabatan di hadapan rakyat dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Haramnya memungut pajak menegaskan bahwa pemerintahan Islam itu dalam membangun tidak memberlakukan pajak bagi rakyatnya. Pajak itu jalan terakhir, ya, bukan jalan pertama seperti kapitalisme ini. Sistem ekonomi Islam yang diterapkan dalam pemerintahan Islam menjadikan APBN tidak berbasis pajak. Ya. Penguasa dalam Islam adalah pelayan rakyat, bukan pemalak rakyat. Model pajak sebagai dalam sistem kapitalisme ini hukumnya haram. Jelas sekali ya. La yadkhulul jannah sohibu maksin. Tidak masuk surga penarik pajak. Itu tampak sekali di dalam hadis. Kemudian Iwan fillah rahmatullahi alaikum, dalam sistem Islam, pemerintah Islam untuk mendapatkan APBN, sumber-sumber pemasukannya itu tidak dari pajak, ya, dan sangat ada 11 atau 12 poin, misalnya dari ghanimah, dari humus, khoroj, jizyah, ya, dan yang lain sebagainya. Nah, di antara sumber terbesar APBN dalam pemerintahan Islam adalah harta milik umum, al-milkiyah alamah. Hanya potensi pendapatan dari sumber daya alam ini dari misalnya dari minyak mentah, dari gas alam, dari batu bara, emas, ya, tambang dan tembaga dan nikel dan lain sebagainya. Jadi negara memang harus amanah dalam mengelola al-milkiyah al-amah ini, harus betul-betul kemudian dikembalikan kepada pemilik hakikinya, yaitu kepemilikan umum. Innamal mu'minuna syurakaun fisalas al-kala walma wanar. Itu jelas sekali menunjukkan kalau kepemilikan kepemilikan tambang ya, hutan, terus kemudian al-kala walma wanar termasuk api, dalam hal ini energi, sumber energi, dikiaskan dalam hal ini adalah sumber energi, itu semua milik umum, milik umat itu. Maka kemudian tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dijual belikan, harus dikembalikan kepada masyarakat dengan cuma-cuma, diusahakan cuma-cuma. Kalau memang harus membayar, membayarnya sangat murah, ya, tidak boleh membayar untuk kepentingan keuntungan, itu tidak boleh. Jadi membayar hanya untuk mengembalikan kos produksinya saja, begitu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bung Anggi. Baik, Masya Tafadhol Allah, maskuro. Bung Yono untuk pemaparannya pada kesempatan kali ini. Jadi tadi sudah sangat komprehensif ya Bung Yono dari penjelasan pajak dalam Islam bagaimana hukumnya. Ada beberapa yang bisa jadi mencerahkan masyarakat pada umumnya. Mengapa sebetulnya pemerintah mengandalkan begitu besar dari pajak? Toh Indonesia ini dicap sebagai negara yang banyak sumber daya alam, Bung. Ya, karena paradigma pembangunan pelaku kebijakan ini, paradigma pemerintah sekarang ini masih masih berparadigma kapitalisme, Bung Anggi. Sehingga kemudian seakan-akan hanya pajak dan utang saja yang bisa menopang biaya pembangunan itu. Padahal mereka Muslim loh ya. Padahal pelaku pembangunan ini apa pengambil kebijakan-kebijakan ini adalah Muslim. Apakah hadis innamal mu'minuna syurakaun fisalas al-kala wal ma'wanar ini belum sampai ke beliau-beliau?
Maka kemudian harapannya video kita pada sore hari ini juga bisa sampai ke beliau-beliau, sehingga kemudian mau menjadikan sumber daya alam itu sebagai salah satu bahkan sumber yang paling utama untuk proyek pembangunan nasional ini. Sehingga dengan begitu tidak lagi menjadikan pajak sebagai satu-satunya pendapatan APBN, tidak. Justru malah di dalam Islam itu paling terakhir ya. Ada pajak di dalam Islam yang disebut doribah, tapi itu bukan jalan pertama, itu jalan terakhir ketika ketika sistem Islam itu APBN-nya kekurangan itu. Tapi yang paling utama justru malah sumber daya alam, ya al-milkiyah al-amma itu haram hukumnya diserahkan kepada swasta, swasta asing lagi, kemudian konsensinya harus kemudian dikontrak ulang. Bukan hak kepemilikan untuk sumber daya alam itu, tapi hak pengelolaan. Jadi yang mengelola itu justru malah harusnya ASN-ASN. Mereka menjadi pegawai negeri sipil, menjadi aparatur sipil negara yang bekerja negara, kemudian digaji oleh negara karena telah membantu negara untuk menjalankan amanah pengelolaan sumber daya alam ini. Nah, hasil dari proses pengelolaan sumber daya alam ini dikembalikan kepada masyarakat, dikembalikan kepada rakyat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Apakah sifatnya langsung berupa subsidi, ya subsidi di bidang pendidikan, pendidikan gratis, kesehatan maupun keamanan, maupun yang sifatnya tidak langsung dengan jalan misalnya untuk pembangunan infrastruktur, untuk pembangunan-pembangunan yang lain yang untuk kemaslahan fasilitas publik misalnya begitu. Begitu Bung Anggi. Dan juga yang sempat dipertanyakan banyak orang kalau tadi yang juga di awal sempat di-spill terkait negara-negara yang lain itu banyak yang memberikan potongan. Mungkinkah negara kita yang dengan tadi yang Bung Yona sampaikan paradigma ekonomi yang digunakan saat ini mungkinkah bukannya naik menurun bahkan menggratiskan, Bung? Ya, faktanya secara global kapitalisme ini betul-betul sudah menghegemoni dunia ya. Sehingga kemudian kalau negara-negara tetangga, hitunglah misal Malaysia atau Singapura menurunkan pajaknya, itu bukan berarti kemudian kapitalisme hilang dari mereka, enggak. Belum ya, belum proses ya. Kita harus punya semangat untuk menghancurkan kapitalisme itu karena ajaran yang sesat, ajaran yang betul-betul zalim sekali. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas itu karena kerakusan kapitalisme di antaranya yang menyebabkan kerusakan di darat dan di muka bumi. Jadi problem naik atau turunnya pajak ya kalau misalnya di Indonesia pajak naik, mungkin di Malaysia pajak turun. Tapi sama saja selama paradigma kapitalisme itu masih menaungi negeri-negeri tersebut, menghegemoni seperti tadi yang saya jelaskan eh, karena defisit anggaran otomatis kemudian negara presiden suatu negara dalam hal ini Indonesia pasti akan lawatan ke luar negeri untuk mendapatkan kucuran investasi ya, kucuran utang, investasi dengan kedok investasi itu maka bisa jadi negara-negara yang menurunkan pajaknya itu dia mendapatkan tambahan APBN-nya bukan dari pajak, bisa jadi dari tempat yang lain gitu. Apa BUMN-nya misalnya atau kemudian faktor yang lain. Jadi perlu ada studi komparasi tentang negara-negara, terutama negara-negara Muslim ya harusnya ya itu untuk betul-betul bisa adil dalam melihat realitas ini dalam rangka menghadapi hegemoni kapitalisme itu. Jadi eh, hegemoni kapitalisme saja yang bisa menjadikan negara ini seperti apa seperti anak ayam yang mati di lumbung padi ini kan itu sehingga kemudian eh, agar sejahtera betul-betul sejahtera maka harus disingkirkan itu kapitalisme harus disingkirkan, harus dibuang jauh-jauh, dimasukkan ke tong sampah gitu kapitalisme itu. Kenapa? Karena hanya syariat Islam yang bisa membuat sejahtera, yang bisa membuat adil ya. Kemudian eh, pajak besar kecilnya berapapun itu kalau masih digunakan
dengan basis paradigma kapitalisme, ya tetap aja akan kembali jatuh pada lubang yang sama. Maka kemudian penerapan sistem ekonomi Islam ini harus komprehensif, harus holistik, harus integral, sifatnya revolusioner ya, dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga kemudian tidak menjadikan pajak menjadi tumpuan dalam pembangunan, tidak menjadikan pajak sebagai tumpuan pembangunan itu. Makanya kemudian seruan Pak Prabowo untuk menyatukan negeri-negeri Muslim itu, yang kemarin di D8 itu, harusnya disikapi dengan tidak sekedar pada seruan politik, tapi seruan ekonomi, seruan seruan sosial, seruan budaya, bahkan secara historis umat Islam ini kan sebenarnya sangat dekat untuk bersatu kan, dengan satunya keimanan, dengan satunya tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka hijrah, mereka apa? Mereka naik haji, Ka'bahnya satu, kiblatnya sama kan, itu sangat mungkin. Apalagi kemudian sebentar lagi Ramadan, itu Ramadan semua masyarakat melaksanakan, masyarakat Muslim melakukan puasa sama juga syariat puasanya. Kalau kalau syariat dalam ritual saja bisa dilaksanakan dengan begitu indahnya, apalagi kemudian syariat dalam sesi yang sifatnya muamalah, sifatnya sia-sia, itu jauh lebih indah lagi itu. Jadi sekali adzan Allahu Akbar, itu orang-orang yang tawaf di Ka'bah ketika berputar-putar itu langsung semua dalam waktu tidak kurang dari setengah jam ya, nggak sampai mungkin ya, hanya dalam hitungan menit mungkin ya, itu langsung semua menghadap kiblat. Kenapa? Karena keimanan. Individu-individu yang bertakwa, yang beriman, kemudian dan masyarakat yang kemudian saling ingat mengingatkan, kemudian negara melaksanakan sistem yang adil, itu itu pasti akan menjamin baldatun thayyibatun walaupun ghafur itu pasti akan ada. Jadi kalau komparasi antara Indonesia dan negeri-negeri Muslim yang lainnya, memang selama payungnya itu paradigma kapitalisme ya tidak akan bisa berubah. Itu meskipun prosesnya mungkin bisa fastabiqul khairat ya, antara Indonesia, Malaysia, atau mungkin Pakistan atau yang lain-lain. Ya, itu. Begitu, Bung Anggi. Terakhir Bung Yona, untuk penyemangat pada diskusi kali ini, pesan untuk bisa jadi masyarakat, pemerintah maupun seluruh elemen politik yang bisa jadi juga kita sering simak dan saksikan jika belum berkuasa itu, rasanya tadi Bung Yona pun sudah menyampaikan membela seperti menangis segala macam seperti partai milik wong cilik gitu, dan Hmm. saat itu diketok malah saling lempar, bukan kebijakannya, bukan wewenangnya pemerintahan sebelumnya dan sebagainya. Dan juga pesan untuk masyarakat maupun pemerintah, khususnya masyarakat, jikalau ini kan ditunda ya Bung Yona di statementnya, jikalau nantinya memang benar-benar uh, saat ini menghadapi stagnasi ekonomi serta PHK yang luar biasa masif, bagaimana seharusnya masyarakat bersikap, Bung? Jadi yang pertama ini seruan sifatnya umum ya, baik bagi masyarakat, masyarakat maupun bagi para pejabat, hendaknya mengingat satu ayat di Quran surah Al-A'raf ya, ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, baik masyarakat warganya, rakyatnya maupun penguasa-penguasanya, itu janji Allah ya. Lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka pasti kami lafatahna, kami Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada mereka barokatim minas sama'i wal ard, berkah ya dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakannya dengan menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan berupa sumber daya alam yang melimpah ini, tidak amanah mengelolanya, justru malah diserahkan pada swasta, swasta asing lagi. Kemudian maka kemudian nahum bima kanu yaksibun. Kemudian kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nauzubillah min dzalik. Makanya kemudian eh,
memang jalan satu-satunya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jalan satu-satunya kita harus mengingat sangkan paraning dumadi itu kalau dalam bahasa Jawa itu. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk mengemban visi misi penciptaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhir di yaumul akhir setelah kita meninggal dunia akan dimintai pertanggungjawaban ya, terutama para penguasa, para pejabat itu. uh, Ingat bahwa kekuasaan itu adalah amanah ya, jangan sampai nanti kalian menyesal atas amanah yang telah kalian pegang itu, ingat ya. Makanya kemudian laksanakan kekuasaan itu, amanah itu dengan jalan menerapkan syariat Islam, melaksanakan aturan-aturan Allah ya, eh, menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Begitu Bung Anggi. Wallahu alam bisawab. Masya Allah Bung Yono untuk pemaparannya pada diskusi terkait kenapa pemerintah tetap menaikkan pajak. Ini karena tadi hegemoni sistem yang memang ada di dunia saat ini, dan tidak mungkin juga digratiskan PPN kalau sistemnya masih seperti ini. Dan tadi Bung Yono sampaikan bisa jadi ini membuat kita semakin sadar bahwa betapa pentingnya tadi yang juga sampaikan Bung Yona, syariat Islam dalam mengatur, mengelola, dan mengatur serta melindungi kita masyarakat dari kerentanan kezoliman penguasa di dunia. Jazakallah sekali lagi Bung Yona, mudah-mudahan Bung Yona senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Baik pemirsa Fakta yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Semoga diskusi kita yang juga berlangsung bukan hanya hari ini, mudah-mudahan senantiasa selalu di-share, di-subscribe, dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan diskusi-diskusi yang menarik-menarik lainnya. Tetap saksikan terus Fakta Channel yang membedah isu-isu terkini dari sudut pandang yang komprehensif. Jazakallah sekali lagi para pemirsa, mudah-mudahan kita senantiasa saling mendoakan sehat walafiat, dimudahkan dalam setiap aktivitasnya, dan juga kita mendoakan kepada sama muslim kita yang masih dijajah oleh Zionis Yahudi. Semoga Allah senantiasa membumi hanguskan Zionis Yahudi beserta para antek-anteknya. Kita tutup pada diskusi kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.